Gotong royong dan bahu-membahu merupakan kunci untuk mencapai kehidupan universal yang lebih baik. Sebab, untuk membangun dunia yang baik dibutuhkan banyak orang yang ikut berperan di dalamnya. Berikut adalah kegiatan para insan seci di bulan Mei 2016. Semangat celengan bambu terus digelorakan oleh Yayasan Buddha Seci melalui program misi amalnya. Sabtu 14 Mei 2016, bertempat di Sumarekon Mall Serpong dan Sumarekon Mall Kelapa Gading, relawan Seci mengadakan pameran barang-barang yang diproduksi Cing Sebu. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Selain memperkenalkan produk-produk yang diproduksi oleh para biksuni Taiwan, acara ini juga memfasilitasi penuangan celengan bambu. Tercatat sebanyak 679 orang di kedua mall tersebut ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bagi peserta yang menabung di celengan bambu, tentu akan merasakan sesuatu hal yang berbeda. Ketika menabung di celengan bambu, kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk peduli pada orang lain, bahkan pada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Kami merasa paling beruntung ya bisa menabung di Yayasan Buddha Suci, karena keuntungan kami tidak kami petik dalam duniawi, tetapi kami petik nanti jauh di akhirat sana. Senin 16 Mei 2016, perumahan padat penduduk di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat habis dilalap si jago merah. Sebanyak 161 kepala keluarga harus merelakan rumahnya rata dengan tanah. Beruntungnya, kebakaran ini tak menelan korban jiwa, namun diperkirakan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Karena rumahnya juga banyak yang masih semi permanen, jadi lantai dasarnya itu tembok, tapi lantai 2-nya kayu biasa. Mengetahui penderitaan yang dialami oleh para korban kebakaran, 4 hari setelah itu, tepatnya Jumat 20 Mei 2016, 25 relawan Seci datang menunjukkan kepeduliannya. Sebanyak 155 paket bantuan yang berisikan terpal, ember, serta kebutuhan sehari-hari lainnya diberikan untuk masyarakat yang menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Ketika Anda datang itu kami sambut gitu kan dari Buddha Suci, saya sangat kayaknya bangga gitu kan, senang gitu. Karena kayaknya sepertinya positif, nggak terlalu banyak macam-macam, langsung ke tempat kejadian ya. Inilah tempat-tempatnya kebakaran, dan juga kita bersyukur juga sehingga waktu yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kami, apalagi dengan bantuan-bantuan tenda seperti itu yang diharapkan dari masyarakat. Maxon dan Maxen adalah 2 anak kembar siam. Anak laki-laki dari pasangan Bapak Roy dan Ibu Linda yang sejak dilahirkan kondisi tubuh keduanya menempel pada bagian perut. Satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk kedua buah hatinya tumbuh normal ialah dengan melakukan operasi pemisahan tubuh. Namun, besarnya biaya hingga miliaran rupiah membuat orang tuanya resah. Tak tahu harus bagaimana bisa mengobati sang buah hatinya tersebut. Akhirnya, kedua orang tua Maxon dan Maxen mengajukan permohonan bantuan ke Yayasan Buddha Seci Indonesia. Berbekal cinta kasih, insan Seci berusaha sepenuh hati membantu menjembataninya dengan pihak rumah sakit. Akhirnya perjodohan baik pun muncul, dengan menghasilkan komitmen bahwa pihak rumah sakitlah yang akan menanggung seluruh biaya operasi pemisahan kedua bayi laki-laki tersebut. Dalam waktu 10 jam dan ditangani oleh 30 dokter spesialis, akhirnya operasi pemisahan tersebut berjalan dengan sesuai harapan. Ya, merupakan tantangan buat kita karena kita harus melibatkan begitu banyak dokter, begitu banyak perawat, begitu banyak tim yang lain pendukung ya, sampai ini bisa kita siapkan. Selama proses operasi berjalan, relawan Seci terus mendampingi orang tua dari Maxon dan Maxen. Bagai keluarganya sendiri, sejak pagi hingga malam, relawan memberikan dukungan penuh pada keluarga ini. Tadinya saya pikir Yayasan Seci itu cuma biasanya ngebantu dari segi dana. Pas hari H, waktu kita sangat membutuhkan support orang-orang, mereka datang dan membantu kita, itu sangat support yang luar biasa. Jadi langsung, supportnya bukan hanya dari materi, tapi juga dari niat, dukungan, moral, segala macam. Itu yang benar-benar luar biasa dari Yayasan Seci. Dalam rangka peringatan Hari Ibu Internasional, Minggu 15 Mei 2016, di Aula Cingse, Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta,
Sebanyak 49 murid kelas budi pekerti diajak memahami kondisi serta kesulitan seorang ibu saat hamil. Sebuah balon yang dimasukkan ke dalam bajunya membentuk perutnya menjadi besar, seakan-akan seperti sedang hamil. Perayaan serupa dilakukan oleh anak-anak kelas budi pekerti di Seci Batam. Anak-anak diajak untuk mencuci kaki sang ibu tercinta. 很好，实际这样做很好，我觉得很高兴。那么阿弥陀佛有这个机会给孩子们看到很好的榜样，要孝顺父母，不可以不有父母，不可以丢在老人院。Dalam rangka menjembatani masa depan bagi murid-muridnya, Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkareng kembali mengadakan camp pendewasaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2016 bertempat di Seci Center, Jakarta. Sebanyak 543 siswa-siswi yang duduk pada tingkat akhir seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA dan SMK mengikuti pendidikan karakter pendewasaan ini. Kegiatan ini selain merupakan pelepasan atas kelulusan siswa tingkat akhir, bertujuan juga untuk membekali para siswa yang mungkin nantinya akan merasakan atmosfer pendidikan baru di luar lingkungan Sekolah Cinta Kasih. Karena seharusnya dimanapun kita berpijak, nilai-nilai Seci harus dapat dipertumbuhkan dan dikembangkan. Pelajaran budi pekerti, buat apa? Budaya humanis. Terus saya ya setelah diikuti pelajaran-pelajarannya, ternyata pelajaran itu emang lebih penting kan. Soalnya dulu saya nggak pernah dapat pelajaran seperti itu. Jadi di Seci itu emang tidak hanya pelajaran doang yang dikembangkan, tapi juga perilaku, etika, dan moral juga yang dikembangkan. Setiap minggu kedua di bulan Mei, relawan Seci sedunia melakukan 3 perayaan besar dalam satu hari, yakni perayaan Waisak, perayaan Hari Ibu Internasional, dan perayaan Hari Seci Sedunia. Dalam memastikan kesiapan acara tersebut, para relawan mengadakan sosialisasi tentang Waisak Seci dan prosesi-prosesi yang ada di dalamnya. Hal ini mereka lakukan sejak 1 bulan sebelum hari bahagia tersebut tiba. Sosialisasi dilakukan di wihara, taman, hingga sekolah-sekolah, seperti yang dilakukan oleh Sekolah Sari Putra Cikarang pada Jumat 29 April 2016. Sebanyak 60 siswa dengan hikmat mengikuti berbagai prosesi Waisak dalam latihan ini. Dengan rasa kagum terhadap Buddha Seci yang bisa melayani umat tanpa batas, tanpa membedakan, dan inilah yang membuat mungkin saya agak merinding dengan perjuangan para relawan yang begitu universal sehingga mereka tidak membedakan siapa yang ditolong, siapa yang menolongnya. Minggu 8 Mei 2016, sukacita dalam rangka peringatan Hari Waisak, Hari Ibu Internasional, dan Hari Seci Sedunia yang tahun ini memasuki usia 50 tahun. Momen ini sebagai bentuk wujud membalas budi baik Sang Buddha, orang tua dan semua makhluk, dengan cara memanjatkan doa bersama. Di tahun ini jumlah keseluruhan peserta Waisak se-Indonesia mencapai 8.033 orang. 那印尼婚会呢，4大志业就是8大脚印呢，都是稳稳的发展。那所有要感恩的是所有的人呢，他们大家呢无私的付出。慈济在印尼20几年了，那其实呢，这样一路走来呢，其实大家的信愿行，就是说跟着上人的脚步这样走过来。 Dalam acara ini digelar prosesi pemandian rupang Buddha yang bermakna sebagai wujud refleksi diri. Dimulai dengan membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada Buddha yang melambangkan salam paling tulus, serta mengambil bunga sebagai makna semoga menjadi bijaksana seperti Buddha. Sebanyak 4.396 orang yang terdiri dari relawan Seci, tokoh lintas agama maupun masyarakat berkumpul di Stadion Seci School, Seci Center, Jakarta untuk mengikuti prosesi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut. Wow, banyak orang banget gitu. Jadi kayak ternyata bukan sekolah dari sekolah aku aja gitu. Ternyata banyak sekolah-sekolah Buddhis lainnya yang ikut serta dalam perayaan ini. Secara toleransi agamanya gitu kan, keyakinannya, walaupun aku non Buddhis, tapi aku bisa ngerasain gimana ya rasanya ada cintanya gitu. Jadi kayak sini.
Cinta kasih yang dianugerahi Tuhan atau yang datang dari kebaikan hendaknya terus terpelihara di dalam kalbu dan menjadi doa-doa kita setiap saat. Setengah abad adalah suatu perjalanan panjang yang tidak mudah. Perjalanan 50 tahun Seci tak terlepas dari memori-memori yang diabadikan dari kerja-kerja keras para insan Seci di seluruh dunia.